Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school.
Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Google Developer Student Clubs train hundreds of thousands of university student developers globally while having fun getting to know other students at their school. Google selects students with strong leadership skills from across the globe once a year to start a club on their campus. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world.
They take on the responsibility to help students learn and empower each other to solve real problems around them. Students can participate in the annual Solution Challenge by Google developers to solve for one of the United Nations Sustainable Development Goals. Join us in building a global community for students in technology. Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Lailatul Maghfirah sebagai Master of Ceremony pada acara Career Preparation Day 2023 yang diadakan oleh GDSC Institut Teknologi Telkom Surabaya ex GDSC Universitas Trunojoyo Madura pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta yang bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Halo, apa kabar semuanya? Jadi boleh nih di sapa-sapa dulu nih teman-temannya, teman-teman peserta di room kali ini. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat kan? Boleh boleh direspon nih, boleh lewat chat gak apa-apa, atau pakai on cam tanda jempol ini juga gak apa-apa. Oke, baik. Alhamdulillah sehat. Semoga semua baik-baik saja ya, sehat-sehat semua. Jadi sebelumnya saya minta maaf juga kalau nanti dari suara saya sendiri agak serak, soalnya sedang radang juga dari sayanya. Jadi mungkin teman-teman semua yang belum on cam bisa on cam dulu nih, biar acara kita ini makin asik gitu loh. Mana sih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu di siang hari ini, apakah udah mandi atau belum gitu kan, biar kelihatan. Ini yuk, yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Jadi pada siang hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang CV and LinkedIn Preparation. Jadi kita akan membahas tentang topik mempersiapkan CV atau LinkedIn yang proper tentunya gitu kan ya, buat persiapan karir kita nanti. Jadi pada topik ini kita akan membahasnya bersama narasumber kita dan tentunya ahli dalam bidang People and Organization Development. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita, yakni Kak Andini Atmaya, yang merupakan seorang Learning Manager at Turncop, yang juga merupakan lulusan S1 Psikologi di Universitas Airlangga pada tahun 2007, dan juga Magister Profesi Psikologi di Universitas Surabaya pada tahun 2010. Kak Andi ini juga memiliki banyak sekali pengalaman kerja dalam bidang People and Organization Development sejak tahun 2012 sampai saat ini tentunya. Jadi mungkin mari kita sama-sama bareng-bareng sapa Kak Andininya. Halo Kak Andini, selamat siang. Halo Putri, selamat siang. Panggilannya Putri ya? Iya betul Kak. Apa kabar Oke. Kak? Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat Putri Kak apa semua? kabar? Alhamdulillah masih radang. Oh, masih. Iya. Semoga cepat sehat. Posisi lagi Amin. di Surabaya. Oh lagi di Surabaya.
Lagi Mm-mm. libur kerja atau lagi work from home atau gimana? Kerjanya sekarang di Surabaya. Mm-mm. Kebetulan kalau Sabtu Minggu libur gitu. Oke, jadi untuk Kak Andin ini mungkin untuk saat ini berarti kerjanya memang di Surabaya ya, Kak? Iya, Surabaya. Aslinya? Asli Aslinya Surabaya? Pamekasan, Madura. Oh, aslinya asli Pamekasan. Ih, ada yang mau minta kebetulan LinkedIn Oh, atau boleh, IG. boleh. Boleh nanti. Iya, An- untuk memperluas jejaring lah ya kan. Mm, Kalau kerja kita harus punya jejaring nih. betul banget nih. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama, jadi nanti Kak Andini juga bisa sharing-sharing bareng kita terkait LinkedIn-nya atau mungkin IG buat teman-teman yang mau koneksi sama Kak Andini. Jadi sebelumnya saya izin menjelaskan sedikit tentang alur dari acara ini nanti. Jadi setelah narasumber kita Mm-mm. memaparkan materi, kita akan ada sesi break terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit. Setelah break, kita akan lanjut dengan sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman semua nih yang nanti ada pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Kak Andini, bisa dituliskan pertanyaannya di link Slido yang nantinya akan di-share sama teman-teman panitia. Nah, setelah break nanti akan saya bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin sebelumnya aku izin buat Kak Andini, jadi nanti mungkin Kak Andini bisa nggak eh, adain sesi untuk sedikit review tentang LinkedIn atau CV dari teman-teman di sini gitu. Boleh nggak? Ya, boleh, 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 Oke. boleh banget. Oke, jadi nanti teman-teman yang mungkin yang pengen banget nih LinkedIn atau CV-nya di-review sama Kak Andini sebelum sesi Q&A dimulai, kalau emang mau LinkedIn-nya yang di-review bisa di-drop link LinkedIn-nya dalam kolom chat, jadi nanti bisa di-review bareng sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Jadi teman-teman diharapkan aktif on cam juga biar kita bisa semangat nih dari Kak Andini ini juga bisa semangat dalam memaparkan materinya. Oke, biar gak terlalu berlama-lama, kita langsung aja ya. Mungkin teman-teman juga udah gak sabar untuk mendapatkan materi dari Kak Andini. Jadi untuk waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Kak Andini. Ya, terima kasih, Putri. Oh ya, izin nanti ini pemaparan sampai jam berapa ya, Put? Untuk pemaparannya sendiri, dari sekarang kan jam 13.23 ya Kak. Jadi Mm-mm. mungkin bisa di sekitar 13 di 14.10 atau sekitar 45 menit, 30 Oke, sampai 45 menit. siap. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kondisinya baik-baik ya, sehat-sehat semuanya. Dan saya mengapresiasi nih buat saya tuh manggil teman-teman ngerasa sok muda gitu ya. Saya panggil adik-adik ya, karena saya Gak lulusnya apa-apa. udah lama. Ya, adik-adik, saya mengapresiasi karena ini di Sabtu-Sabtu siang mau meluangkan waktu untuk sama-sama upgrade diri gitu. Ini berarti adik-adik yang hadir di sini ini sudah mikirnya udah jauh ke depan, udah orientasi untuk mencapai karir selanjutnya. Nah, semoga di sesi kali ini bisa membantu adik-adik semuanya untuk apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita mau menjemput karir selanjutnya. Aku share dulu untuk PPT-nya. Nah, jadi ini gabungan dari GDSC dari IT Telkom Surabaya dan juga dari Universitas Trunojoyo Madura. Kemarin waktu ditawarin, sebenarnya saya tuh ada kegiatan lain pagi tadi, tapi waktu ditawarin, kayaknya waktunya mepet banget nih. Tapi saya nggak mau nolak karena ada dari Trunojoyo Madura, saya nggak mau melewatkan momen ini gitu, karena saya juga dari Madura, dari Pamekasan. Nah, jadi saya sekolah itu di Pamekasan, kemudian kuliah ke Surabaya sampai sekarang
sudah menetap di Surabaya. Jadi saya pingin banget sharing sama teman-teman sepulau Madura ini gitu ya, sesama saudara saya dari Madura. Nah, di sini ya saya awal karirnya itu di psikologi. Awal karirnya itu banyak sekali di bidang rekrutmen karena ketika saya lulus dari magister profesi psikologi, saya kerja di sebuah biro di mana biro itu dan tugasnya adalah untuk menseleksi. Misalnya nih ada perusahaan kirim kandidatnya ke tempat saya, ke biro saya. Kemudian diseleksi, di psikotes, diwawancara, direkomendasikan gitu apakah yang bersangkutan cocok atau tidak, termasuk juga memeriksa dokumen-dokumennya juga. Nah, kemudian sekarang ini sudah beralih tidak terlalu banyak untuk seleksi, tapi saya beralih ke bagian pengembangan SDM. Jadi standar SDM yang harusnya ada di perusahaan itu yang seperti apa? Kalau misalnya belum cocok, berarti pelatihannya apa nih yang perlu disampaikan ke mereka, yang perlu diberikan kepada mereka. Gitu. Jadi keduanya ini masih di lingkup SR, satunya di bagian seleksi, rekrutmen, promosi, di sekarang ini lebih ke pengembangan SDM-nya seperti apa. Nah, nanti kita akan banyak sharing, saya juga akan cerita pengalaman-pengalaman saya, di mana ketika saya pernah menjadi rekruter juga untuk sebuah perusahaan. Nah, kita awali dengan sebuah cerita. Ini sebuah kisah nyata yang saya alami ketika saya diminta bantuan di sebuah perusahaan mencari seorang account eksekutif. Account eksekutif itu seperti sales, tapi dia itu diminta untuk bisa memaintain relasi jangka panjang dengan klien karena yang dijual itu jasa. Jadi relasinya tuh nggak cuma sekedar beli barang terus hilang, nggak, tapi berkelanjutan, sehingga disebutnya account eksekutif. Dan waktu itu produk yang dijual adalah produk jasa training. Jadi syaratnya yang dicantumkan adalah kandidat harus menguasai materi training. Berarti kan harus belajar nih ya orangnya, orang yang mau belajar, bisa membaca, bisa memahami konsep sehingga paham produk. Dia juga perlu menggali kebutuhan klien, tanya-tanya butuhnya apa, kondisi perusahaan sekarang seperti apa yang perlu dikembangkan, dan juga nanti presentasi kira-kira produk yang cocok, training yang cocok apa nih untuk perusahaan itu. Di kepala saya, berarti kan kalau orang seperti ini butuh orang yang berpendidikannya bagus, orang yang mampu belajar, orang yang konsepnya juga bagus, presentasinya juga bagus supaya bisa menjual ke klien. Nah, waktu itu dikumpulkanlah CV, banyak CV. Terus saya melihat satu buah CV, saya tertarik karena dia itu punya pengalaman sales. Karena bidang sales ini yang penting itu adalah pengalamannya ya. Sales itu kan sebuah keterampilan, relasi, bagaimana jadi relasi juga, berani mendekatkan diri ke orang, bernegosiasi itu kan sales di situ. Tapi dia itu lulusan SMA. Pengalamannya itu sebagai sales EDC, jadi mesin gesek itu kalau ATM debit kita belanja itu dia jualan itu. Kemudian fotonya tuh jauh sekali. Jadi seluruh badan kecil, jauh nggak kelihatan. Seperti apa sih wajahnya si Thomas ini ya? Sebut aja namanya Thomas gitu. Nah, kemudian saya curhatlah sama teman saya, ini loh ada kandidat bagus, pengalaman di sales, karena sales itu kalau udah pengalaman di sales biasanya tahan banting. Tapi kok lulusan SMA ya, fotonya kecil lagi, nggak proper nih kayaknya. Ternyata teman saya tuh bilang, oh Mbak Din, itu tuh temanku, aku yang nyuruh dia untuk lamar ke sini. Lah, ketemu di mana? Ketemu di depan, di warung. Orangnya tuh enak, diajak ngobrol tuh enak. Dia emang sales dan lancar lah kalau sama orang gitu. Oh gitu. Ya wis lah, kalau gitu aku coba aja. Nah, singkat cerita, kemudian dia dicoba, ikut proses, dan bagus orangnya. Orangnya suka belajar, cara menjelaskannya oke, penampilannya oke. Nah, coba bayangkan kalau teman saya nggak bilang tentang orang itu, pasti saya sudah delete ya CV ini. Nah, tapi karena teman saya bilang merekomendasikan dia, maka saya kasih percobaan. Jadi di sini kita yang kita kasih ke perusahaan karena itu kesan pertama ditangkap oleh rekruter. Kalau CV kita bagus, lebih besar peluangnya untuk kita diproses lebih lanjut. Jadi meskipun kita
tapi kalau CV kita tidak menampilkan kebagusan diri kita, maka itu juga akan bisa di-skip oleh rekruter. Nah, jadi jadikanlah CV ini seperti teman saya yang bisa menceritakan kebagusannya Thomas itu seperti apa. Gitu. Jadi CV ini penting untuk bisa kita buat secara proper supaya kita bisa menarik perhatian dari rekruter ketika awal rekruter ini melihat CV kita. Nah, bagaimana caranya kita akan bahas setelah ini. Jadi di sesi ini kita akan bahas, intinya ada 4 topik yang kita akan bahas. Yang pertama itu gimana sih recruiters point of view, dari sisi recruiter tuh apa sih yang dilihat, apa sih yang diharapkan, bagaimana cara kerja mereka supaya kita bisa tahu seperti apa strategi kita selanjutnya. Yang kedua, personal branding, karena sebenarnya apa yang kita tampilkan di CV, apa kita yang tampilkan di LinkedIn, itu adalah bagian dari personal branding kita. Salah satu tools-nya adalah CV dan juga LinkedIn. Dan yang ketiga, CV, kurikulum vitae ini ya kuncinya di situ. Gitu ya. Bagaimana kita bisa menuangkan kemampuan kita, pengalaman kita, karakter kita di CV itu. Nah, LinkedIn ini selangkah lebih maju. Isinya LinkedIn itu ya CV kita. Cuma CV, LinkedIn ini sudah lebih maju, lebih interaktif, lebih besar peluangnya untuk bisa berkoneksi dengan banyak orang. Jadi versi digitalnya CV itu yang LinkedIn. Gitu. Kalau kita sudah bisa membuat CV, maka kita akan lebih lancar juga ketika kita bisa mengembangkan LinkedIn profile kita. Nah, kita coba lihat nih ya, kita menguak dulu sisi rekruternya. Gitu. Nah, ini saya mau membongkar rahasia rekruter. Bagaimana sih cara kerja para rekruter ini ketika di perusahaan? Ya, namanya kerja itu pasti ada target ya, termasuk rekruter ini juga mendapatkan target. Nah, bagaimana seorang rekruter itu dianggap performanya baik, dianggap kerjanya itu baik, ya ketika dia bisa memenuhi target kerjanya. Kalau tidak bisa, ya dia dianggap tidak perform. Nah, apa saja yang menjadi target kerja atau KPI dari rekruter? Nah, yang pertama, itu adalah memenuhi kebutuhan SDM perusahaan. Ya, dia punya tugas untuk mencari orang yang cocok sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik itu dari skills-nya, dari kemampuannya, maupun juga dari jumlahnya, dari jumlah orangnya berapa. Misalnya nih, di tim IT, itu perlu orang yang punya kemampuan apa aja. Ada yang UI UX, ada yang bagian hardware, ada bagian software, dan sebagainya. Itu harus terpenuhi. Berapa jumlahnya? Oh, UI UX 1 aja, untuk hardware 2. Itu harus terpenuhi oleh rekruter. Nah, karena itu, rekruter punya kepentingan untuk menjadi relasi sebanyak-banyaknya dan koleksi CV. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di LinkedIn, para rekruter itu kan pakai kalungan hiring gitu ya. Dia menegaskan kalau aku sedang proses untuk hiring. Dan dia akan jalin relasi sebanyak-banyaknya dengan orang-orang yang ada di LinkedIn siapapun itu. Karena dia butuh database untuk bisa dia proses lebih lanjut ketika dia butuh. Jadi rekruter yang bagus itu yang punya relasi koneksi banyak. Lucu nih ya, saya pernah punya pengalaman. Jadi saya pernah ngelamar ke sebuah perusahaan di Jogja, nggak lolos. Nggak lolos, istri saya nggak lolos. Terus kemudian ya sudahlah, sudah ditinggalkan, terus saya kerja di Jakarta waktu itu. Nah, ketika saya bekerja, tiba-tiba ada yang telepon. Dia memproses saya untuk perusahaannya dia. Kan saya penasaran, kok bisa-bisanya tahu kontak saya? Ternyata dia dengan HRD yang di Jogja itu satu saudara. Yang di Jakarta itu kakaknya, yang di Jogja itu adiknya. Jadi CV saya ditransfer ke kakaknya yang di Jakarta itu. Ketika kakaknya minta, kamu punya koleksi CV nggak? Aku butuh nih orang untuk yang bagian training. Gitu. Terus dikasih lah sama adiknya CV saya itu. Gitu. Jadi CV ini adalah kunci kita untuk bisa dilirik dan diproses lebih lanjut. Kalau CV kita bagus dan disimpan oleh rekruter, wah ini kita sudah bisa kemana-mana nih ya. Jadi kuncinya di situ. Buatlah CV kita menarik supaya bisa dikoleksi juga sama rekruter. Dan yang kedua, target yang kedua dari rekruter adalah kecepatan memenuhi kebutuhan SDM.
Karena kan ada masa tenggangnya ya, masa tunggunya. Kan orang di perusahaan nggak mau nunggu lama-lama. Maka mereka tuh kadang-kadang galak loh sama rekruter. Mana kandidatku kok belum dapat? Ayo cepet, kapan bisa dapat? Mereka tuh bisa nge-push rekruter kayak gitu. Maka rekruter juga punya kepentingan bahwa sekarang tuh rekruter nggak cuma nunggu aja, tapi juga jemput bola. Jadi sekarang banyak sekali di LinkedIn itu yang tiba-tiba aja ngontak. Halo Ibu Andini, saya sedang buka lowongan ini. Apakah Ibu berminat? Jika Ibu berminat, silakan balas pesan ini. Itu banyak sekali yang seperti itu. Karena mereka melihat yang dibutuhkan perusahaan dengan profil LinkedIn saya cocok gitu, sehingga mereka mengontak. Jadi sekarang rekruter tuh jemput bola. Nah, buatlah CV kita itu, apa yang kita tampilkan di LinkedIn itu merepresentasikan kita dengan jelas sehingga ketika mereka ada kebutuhan, kita salah satu orang yang dilirik sama rekruter. Dan yang ketiga, targetnya adalah kesesuaian kompetensi SDM. Nah, kalau kita disapa, kita dilihat CV-nya, itu kan proses awal ya. Nah, kemudian akan dicek lebih lanjut. Biasanya sekarang rekruter tuh juga ngeceknya di medsos, di Instagram, kemudian di LinkedIn, ya CV kita juga dilihat gitu. Jadi kita perlu nih cerdik juga dalam mengelola media sosial kita. Sehingga ketika rekruter melihat media sosial kita semakin tertarik untuk memproses kita, bukannya semakin menjauh dari kita. Jadi tidak hanya LinkedIn, tapi yang lain-lain ya, TikTok, Instagram, itu juga perlu kita kemas dengan baik juga. Dan selanjutnya ya kalau misalnya cocok dari situ baru lanjut ke proses seleksi, interview, presentasi, dan sebagainya. Nah, ini dari sisi rekruter. Kita pahami dulu apa sih kepentingan mereka dan gimana menjawab kepentingan mereka melalui profil kita. Yang kedua, kita masuk ke pembahasan kedua tentang personal branding. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa dilirik oleh perusahaan atau kolega. Karena sekarang kan kalau kerja itu nggak hanya di perusahaan aja ya, tapi apalagi untuk teman-teman yang di IT, desain, itu kan besar peluangnya untuk bisa kerja mandiri atau kerja freelance. Jadi tidak hanya di perusahaan, tapi misalnya ada kolega-kolega kita yang perlu, itu bisa ngontak kita. Tuh, jadi tidak hanya di perusahaan aja. Baik perusahaan atau mungkin teman-teman kita ketika perlu, itu tahu bahwa, oh anak itu loh mampu, oh temanku ada, dia mampu untuk melakukan ini, sehingga kita bisa dilirik juga oleh mereka. Nah, karena itu di personal branding, kita tuh perlu menunjukkan kita itu mampu apa. Jelas pendidikannya ya, pendidikan kita apa. Jelas juga kita pernah ikut pelatihan apa. Kita perlu tampilkan juga di situ. Misalnya kita juga punya kemampuan-kemampuan yang kita kembangkan secara otodidak. Itu juga perlu loh kita tunjukkan. Kalau pendidikan jelas ya, misalnya kuliah di mana atau sarjana apa. Pelatihan ini juga bisa kita tonjolkan. Misalnya dengan kita kasih fotonya atau kita pasang sertifikatnya. Kan sekarang banyak nih anak-anak yang habis ikut pelatihan terus pamer sertifikatnya. Gitu. Kalau otodidak kita bisa tunjukkan hasil karya kita apa, proses kita belajar sampai kita menguasai bagaimana. Karena dari rekruter itu kadang mereka nggak terlalu mempermasalahkan latar belakang pendidikan atau background pelatihannya apa, yang penting anak itu mampu. Ada beberapa pekerjaan yang bisa general gitu ya. Yang penting dia punya kemampuan, misalnya kayak desain. Yang penting dia mampu desain, apapun lah latar belakang pendidikannya, dia boleh diproses. Nah, kemudian untuk personal branding yang kedua, kita perlu tunjukkan hasil karya apa nih ya yang kita buat, yang pernah kita buat, dan yang ketiga, bagaimana karakter kita. Yang kalau orang belum pernah ketemu kita, berarti mereka melihat dari media sosial kita. Atau kalau kita ketemu sama teman-teman, ya bagaimana ketika kita menampilkan diri, ketika kita berinteraksi dengan mereka. Nah, inilah hal yang perlu diperhatikan terkait dengan personal branding, tentang bagaimana kita berpakaian ya. Bagaimana kita berpakaian ketika di dunia real, bagaimana kita berpenampilan, ketemu dengan teman-teman kita, ketemu dengan dosen-dosen kita, ketemu dengan orang-orang di tempat magang kita, bagaimana kita menampilkan diri yang rapi,
rapi, sopan, itu akan lebih meningkatkan nilai positif kita. Nah, kalau demikian juga ketika kita di media sosial, itu kalau kerja kita profesional yang lebih formal, maka jauhilah pakaian-pakaian yang terlalu seksi, terbuka, atau mungkin yang terlalu bebas, gitu ya. Jadi kita perlu menampilkan diri juga secara proporsional juga ketika di media sosial. Demikian juga karakter. Ini karakter dari apa yang dilihat oleh teman kita dan apa yang kita tampilkan ketika kita di media sosial. Bagaimana karakter kita itu juga bisa terlihat. Dan juga selanjutnya apa nih yang kita tampilkan di media sosial. Ya, bisa di LinkedIn, di Instagram, di TikTok, bagaimana kita menampilkan karakter kita. Apakah kita memberikan kesan sebagai orang yang ramah, sebagai orang yang sopan, atau mungkin sebaliknya yang menjadi warning buat recruiter untuk memproses kita lebih lanjut. Nah, jadi 3 hal ini perlu kita perhatikan. Nah, jadi personal branding itu nggak cuma di media sosial ya, tapi kita perlu perhatikan ketika kita berinteraksi selama kuliah. Bagaimana kesan yang kita tampilkan ketika kita kuliah? Karena teman-teman inilah yang akan menjadi networking kita yang pertama, circle kita yang pertama. Nah, karena ketika masuk ke sebuah perusahaan, rekruter itu akan pertama-tama akan mencari koneksi dari orang dalam terlebih dahulu. Dalam arti positif ya, bukan orang dalam yang bisa masuk begitu aja, tapi cari info. Kamu punya nggak teman yang bisa digital marketing? Kenapa kok rekruter seperti itu? Ya karena rekruter itu pingin lebih yakin orang yang dia proses itu memang orang yang sesuai. Nah, kalau cari dari tempat lain, gitu, misalnya bebas gitu ya, dari Jobstreet, dari LinkedIn, itu kan masih ya proses perkenalan lagi, nggak benar-benar tahu bagaimana orangnya, seperti memilih kucing dalam karung gitu ya. Untung-untung kalau cocok, ya kalau enggak gitu. Jadi rekruter merasa lebih nyaman ketika itu merupakan kenalan dari orang yang sudah kerja di perusahaan. Nah, kalau branding kita bagus sama teman-teman kita tuh akan lebih cepat ingat sama kita. Kamu punya nggak teman yang bagus di training? Oh iya, ada Andini. Kamu punya nggak teman yang cocok atau bisa lah untuk mengembangkan media sosial kita? Oh iya, ada tuh namanya si A. Apapun gitu ya. Jadi teman-teman kita ini akan menjadi networking kita. Kalau kita bagus, teman-teman kita akan lebih mudah ingat dan lebih mau untuk merekomendasikan kita. Kalau teman kita nggak bagus, kita kan juga nggak bakal mau ya merekomendasikan, resiko dong. Resikonya di kita. Ketika kita merekomendasikan orang yang kita nggak yakin bagus, ternyata jadi masalah di kantor, kan dia males juga. Nama kita juga yang kena nantinya. Nah, jadi mulailah branding ini dari kampus kalian masing-masing, mulai dari sekarang. Tampilkanlah diri kalian secara positif, bangun jejaring yang positif dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan CV, kurikulum vitae. Intinya, di sini adalah bagaimana kita menuangkan apa yang kita mampu, apa adanya diri kita dalam selembar atau 2 lembar kertas gitu ya. Bagaimana kita menuangkan seluruh perjalanan riwayat kehidupan kita dalam hal karir, pendidikan itu dalam 1-2 lembar kertas ini. Nah, di sini kita perlu pintar-pintar memilih apa nih yang akan kita tampilkan dalam ruang yang terbatas ini, sehingga ketika rekruter melihat itu sudah langsung menangkap, oh orang ini oke, orang ini mampu apa, orang ini seperti apa, itu gambarannya. Karena rekruter juga tidak punya waktu untuk membaca ketika CV kita berlembar-lembar. Itu semakin singkat CV, singkat pada jelas, itu semakin bagus. Nah, sekarang kan juga lagi tren untuk ATS, Applicant Tracking System. Jadi kita di sini perlu untuk lebih memperhatikan kata kunci yang sekiranya relevan dengan posisi yang kita tuju. Jadi kata kunci ini perlu jelas dan kita cantumkan juga. Selain juga user friendly ya, CV yang mudah dibaca oleh recruiter. Baik itu dari tulisan yang jelas, pengaturan poin-poinnya secara jelas,
Itu kan memudahkan rekruter untuk melihat CV kita. Yang perlu ada yang pasti itu pas foto ya, foto kita. Rekruter nggak suka kalau nggak ada fotonya, karena nggak bisa ngelihat ini orangnya seperti apa. Jadi perlu ada fotonya. Fotonya juga pas foto, eh, boleh formal, boleh semi formal, dan jangan berdua. Saya pernah menemui CV yang fotonya tuh berdua. Jadi dia sama ibunya. Nah, kebetulan ibunya juga masih muda gitu. Jadi kan bingung sebenarnya nih yang ngelamar ini yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Ada aja gitu ya aneh-aneh kejadian ketika orang-orang mengumpulkan CV. Terus kemudian pastikan juga bahwa wajah kita terlihat. Bukan lagi jalan-jalan di pantai, di pegunungan dengan melihatkan pantai atau gunungnya, tapi orangnya kecil. Nah, enggak juga seperti itu. Jadi perlu jelas, wajahnya jelas. Nama lengkap dan gelar ya. Nama lengkapnya siapa? Karena nama juga kalau singkat-singkat banyak yang sama. Jadi nama lengkap kita siapa? Gelar kita apa? Kalau sudah lulus. Kalau misalnya belum, ya sudah nama aja. Itu perlu jelas di depan. Nama kita harus terpampang di depan. Dengan ukuran huruf yang cukup jelas terlihat. Terus kita kasih highlight. Highlight ini artinya kita fokus di bidang apa. Misalnya kalau saya di People and Organizational Development. Kalau teman-teman apa nih, misalnya web developer atau UI UX atau apalah gitu. Jadi ada highlight-nya gitu ya. Kemudian riwayat pendidikan penting, nggak perlu juga dari TK gitu, nggak perlu TK-nya di mana, berapa tahun nggak perlu. Yang penting itu pendidikan terakhir sih, kuliah itu yang penting ya. Kalau mau jauh-jauh ke SMA lah ya, SMA-nya di mana gitu. Kalau baru lulus kuliah S1 misalnya ya SMA sama kuliahnya di mana S1. Kalau udah S2 ya S1 S2-nya aja sudah cukup gitu. Jadi nggak perlu semua pendidikan kita tampilkan di situ. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman ini saya melihat anak-anak sekarang itu banyak kesempatan untuk cari pengalaman. Nggak cuma di kuliah aja, tapi ada di magang. Sekarang kan lagi banyak anak-anak magang. Di tempat saya sekarang juga ada dari IT Telkom yang magang untuk bikinin video. Jadi mengembangkan konten di tempat saya juga ada dari IT Telkom. Kemudian misalnya kita sudah pernah punya pengalaman kerja, ya kita juga cantumkan. Kalau misalnya waktu kuliah, oh kerjanya kerja freelance, oke kita cantumkan. Atau mungkin kerja formal ya, oke kita cantumkan. Kalau misalnya ada pengalaman organisasi, ya kita cantumkan juga organisasinya. Jadi di sini pengalaman tuh penting. Di CV itu desain tampilan penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengisi CV itu. Kalau selama kuliah kita nggak pernah ya punya pengalaman kerja, magang, organisasi, ya akan kosong CV-nya, akan meragukan. Jadi selama masa kuliah, perbanyak-banyaklah pengalaman sehingga kita bisa dengan bangga menuliskan di CV itu kita udah pernah magang di mana aja, kerja di mana, ikut pengalaman organisasi apa, bagus-bagus kalau kita punya tanggung jawab di situ, misalnya kepala bidang apa, atau sebagai ketua apa. Gitu. Nah, lebih lanjut lagi, lebih detail, di poin ke-6, gambaran tugas yang dikerjakan. Jadi kalau misalnya magang, kita ngerjakan proyek apa di situ. Ketika di organisasi, kita berperan sebagai apa di situ. Itu juga akan lebih menjual ke rekruter karena tahu, oh ternyata yang dikerjakan sesuai nih sama kebutuhan di perusahaan ini. Oh ternyata dia sudah punya pengalaman nih nanganin proyek ini. Jadi itu lebih menjual ke rekruter. Dan yang terakhir ini portofolio. Jadi kalau di IT kan lebih gampang ya untuk bikin portofolio ya dari hasil mungkin desainnya, dari hasil karyanya, bisa foto-fotonya atau mungkin videonya gitu. Itu kan lebih gampang. Nah, portofolio ini nanti bisa dilampirkan. Jadi saya juga pernah kasih portofolio waktu itu eh, ketika saya membuat learning management system, pembelajaran online, membuat video, jadi saya lampirkan. Nah, kalau video biasanya kita kasih linknya ke rekruter, bisa diakses sebagai portofolio. Kalau desain ya dilampirkan aja, gitu ya, dilampirkan di halaman-halaman berikutnya, tapi itu jelas sebagai lampiran, bukan CV-nya, tapi sebagai lampirannya.
Itu juga akan lebih menjual karena lebih meyakinkan si rekruter kalau, wah ini ya, anak ini sudah punya kemampuan, dia sudah mampu membuat karya ini. Jadi itu lebih meyakinkan untuk rekruter proses lebih lanjut. Nah, itu tentang CV. Kemudian, nah, ini contoh ya, ini contoh. Ini contoh CV yang sudah membawa saya terbang ke mana-mana. Gitu ya, selama saya berkarir, sejauh ini masih mujarab sih. Ketika CV ini saya kasih ke orang yang orangnya masih mengontak saya lebih lanjut. Gitu. Jadi kita perlu kasih foto ya, foto perlu ada. Kemudian jangan lupa kontak. Misalnya udah jelas kerjaannya apa, ini, tapi pernah ada juga yang nggak kasih kontak. Nah, ketika sudah cocok rekruternya, bagus nih anak ini. Ah, tapi aku kontak kemana ya? Nggak ada nomor kontaknya, nggak ada emailnya, nggak ada medsosnya gitu, bingung kan mau dikontak di mana, kan sayang gitu. Kita udah menarik rekruter, tapi kita nggak kasih kontaknya, lupa. Jadi jangan lupa foto, kontak, namanya jelas, highlight-nya apa gitu ya, kita fokus di bidang kerja apa, riwayat karirnya, sedikit kasih penjelasan kita mengerjakan apa di situ supaya lebih jelas karena bisa jadi posisinya itu nama posisinya bisa sama, tapi bisa jadi yang dikerjakan berbeda. Nah, ini kita membantu rekruter untuk memperjelas apa sih yang kita kerjakan di posisi itu. Nah, terus agak sombong dikit nih ya, boleh kita cantumkan keahlian kita gitu. Kita punya keahlian di apa? Kita cantumkan di situ. Ini tantangan buat teman-teman kita yang terlalu rendah hati, itu nggak mau mengakui apa keahliannya. Ya, namanya juga proses belajar ya. Mungkin kita nggak expert-expert banget, belum yang sangat expert, tapi ketika kita mampu, ya udah kita cantumkan aja. Yang batasannya adalah ketika kita diminta untuk melakukan itu, kita mampu melakukannya, maka akuilah itu sebagai keahlian. Misalnya nih ya, training need analisis. Mampu nggak kamu, Din, melakukan training need analisis? Bisa kok, aku bisa melakukan itu, aku ngerti caranya gimana. Maka saya cantumkan di situ. Ke teman-teman juga gitu. Sejauh kalian ketika diminta melakukan itu mampu, cantumkan itu sebagai keahlian. Kemudian riwayat karir ini yang utama ya, karir dulu yang utama, karena pengalaman kerja kita yang pertama kali akan dicari oleh rekruter. Biasanya rekruter akan mencari orang-orang yang punya pengalaman kerja serupa, karena mereka biasanya sudah 2 tahun punya pengalaman di bidang serupa, sudah 5 tahun memegang posisi yang sama. Gitu. Jadi pengalaman kerja, karir ini yang kita tampilkan pertama. Jadi habis nama langsung karir, nama highlight terus karir. Pendidikan itu nomor 2. Jadi pendidikan ini menunjang, kecuali buat teman-teman yang baru lulus fresh grade itu penting. Tapi kalau memang setelah fresh grade ini sudah ada pengalaman karirnya, boleh banget ditampilkan riwayat karirnya itu di pernah magang di mana, freelance di mana, terlibat dalam proyek apa, itu bisa ditampilkan. Pendidikan setelah itu organisasi. Organisasi ini pendukung. Dari sisi rekruter, kalau orang sudah pernah terlibat di organisasi, dia lebih sociable, biasanya orangnya, lebih tahan banting juga, bisa menghadapi konflik-konflik kepentingan, karena di perusahaan itu mirip dengan organisasi. Karena di perusahaan itu kan ada bidang-bidang ya, ada IT, ada HR, ada finance, ada produksi, semua itu kan bidang-bidang. Jadi miniatur perusahaan itu ada di organisasi. Nah, kalau kita survive di organisasi, maka kita tidak akan terlalu terkejut-kejut ketika kita masuk ke perusahaan. Karena di perusahaan itu ya begitu. Setiap bidang punya target masing-masing, setiap bidang punya kepentingan masing-masing. Dan ketika di organisasi ada politik ya, pastilah di mana-mana ada politik ya. Ketika di perusahaan itu juga ada politik. Jadi ketika kita terbiasa menghadapi politik di organisasi, kita akan lebih mudah beradaptasi dengan politik yang ada di perusahaan. Atau di mana nanti kita bekerja. Jadi organisasi ini nilai plus buat teman-teman. Atau ada tambahan laginya, di sini saya tambahkan ini proyek apa yang pernah saya lakukan. Gitu. Misalnya di Tankop, ini bikin learning management system, menginisiasi learning management system. Di Redcom saya pernah punya program untuk bikin
CSR itu, jadi Red Impact ke anak-anak panti asuhan. Menjembatani karyawan dengan anak-anak panti asuhan supaya bisa ada transfer ilmu di situ. Bisa ditambahkan di situ. Pokoknya gimana caranya di CV ini bisa menonjolkan kita gitu ya. Perlu sedikit kesombongan di sini untuk mengakui apa yang kita mampu. Tapi yang penting ketika kita ditanya, diminta pertanggungjawaban, kita bisa menjelaskan, kita juga bisa melakukan itu. Itu kurang lebih gambaran CV. Nah, sekarang kita ke yang keempat. Yang keempat nih ya, yang keempat ini tentang LinkedIn. Nah, LinkedIn ya sama dengan CV, cuma di zaman digital ini LinkedIn sangat maju dan berkembang karena ini versi interaktifnya dari CV. Ya, kalau kita buka profil itu kan ya langsung ada nama kita, foto kita, riwayat karir juga ada di situ, kemampuan kita, skills, pendidikan juga ada di situ gitu ya. Dia versi digitalnya CV. Cuma ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh LinkedIn ini. Nah, sebelum ke situ, kita perlu melihat nih ya sebuah fenomena bahwa di zaman sekarang dengan majunya eh, media sosial dan digital ini, 3 dari 5 rekruter tidak melanjutkan proses seleksi karena konten di media sosial kandidat. Nah, jadi sudah menjadi hal yang wajar buat para rekruter ini ketika mereka menseleksi seseorang, itu akan selalu ngecek apa nih media sosialnya. Minimal memang LinkedIn ya, karena di dunia profesional minimal LinkedIn. LinkedIn yang kedua itu Instagram. Kalau rekruternya anak-anak zaman now, anak milenial Gen Z, mungkin mereka akan mengecek juga sampai ke TikTok. Karena anak-anak sekarang lebih banyak juga pakai TikTok daripada Instagram. Nah, jadi mereka akan mengecek. Kemudian ketika si rekruter ini nggak bisa ngecek, nggak menemukan, kok nggak ada ya di dunia digital ini kok tidak ada. Itu bisa memengaruhi mood atau keinginan dari rekruter untuk memproses lebih lanjut. Gitu, karena agak mencurigakan buat rekruter ketika seseorang tidak punya media sosial. Apakah orang ini itu memang nggak update, cupu banget, kok nggak punya media sosial sih? Kayaknya aneh banget loh di anak-anak zaman sekarang kalau nggak punya media sosial. Selain itu juga menghambat dari sisi rekruter untuk bisa memahami kandidat lebih lanjut sebelum diproses lebih lanjut. Karena kan ngatur jadwal interview, apalagi kalau interview datang langsung kantor, itu kan butuh waktu ya, makan waktu ya, waktunya rekruter sama waktunya kandidat juga. Itu kan ya ya butuh waktu yang tidak sebentar, butuh energi juga. Jadi rekruter lebih nyaman ketika dia bisa memastikan dulu sebelum lanjut ke tahap interview. Nah, jadi kita memang wajib nih ya, kudu punya media sosial. Nah, ini hasil dari penelitian 1.000 rekruter yang ditanyai oleh sebuah lembaga survei terkait dengan pemanfaatan media sosial dalam proses mereka menseleksi kandidat. Dan apa sih yang sebenarnya rekruter cari gitu ketika di media sosialnya kandidat itu? Kok kepo banget sih? Nah, mereka tuh mencari tentang kualifikasi kerja kandidat. Mampu nggak ya orang ini mengerjakan tugas yang nanti akan dikerjakan di perusahaan ini? Jadi ngecek pendidikannya, pengalamannya dicek dari postingan-postingan. Semakin kita mampu menunjukkan kemampuan kita, maka semakin besar kita akan diproses lebih lanjut. Terus kemudian tampilan profesionalnya, gitu. Bagaimana tampilan profesionalnya, apakah cukup sesuai nggak dengan karakter yang dibutuhkan di perusahaan? Bisa menjaga sopan santun nggak? Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang masih konvensional ya, masih ada kok perusahaan, apalagi di Surabaya ya, masih lebih ke konvensional ya, perusahaan-perusahaan keluarga yang sifatnya konvensional itu masih sangat memperhatikan penampilan yang sopan. Tapi mungkin kalau penampilan ini, kalau di Jakarta itu sudah lebih bebas, apalagi ketika itu perusahaan yang startup, kemudian yang bergerak di bidang digital, itu nggak terlalu mementingkan penampilan. Saya pernah kerja di bidang digital ini, jadi XR di situ,
Waduh, itu kalau ke kantor tuh eh, nggak pernah ada pakaian lengkap gitu ya. Yang pakaiannya itu ada sobek-sobeknya, pakaian bolong di sana, bolong di sini, pakaian tanpa lengan, terus kemudian pakaian yang nggak sampai ke bawah, cuma di atas perut aja. Itu karena memang udah dunianya begitu, gitu. Itu juga tidak terlalu memperhatikan penampilan. Tapi beda dengan di Surabaya. Di Surabaya itu masih banyak yang konvensional. Jadi formalitas sopan santun di Surabaya itu masih dijunjung tinggi gitu. Kalau di Jakarta mungkin lebih terbuka gitu ya, udah beda. Nah, yang ketiga, bagaimana nih respon netizen tentang kandidat? Responnya gimana? Rekomendasi teman kita apa? Misalnya, apakah ada nih dari teman-teman kita yang di kolom chatnya punya komentar negatif tentang kita? Nah, itu juga kita perlu hati-hati. Dan konten-konten lainnya yang memberatkan kandidat. Apa yang kita posting sesuai dengan norma-norma sosial atau tidak? Apakah ada hal-hal yang memberatkan kah ketika nanti kandidat ini diproses lebih lanjut? Itu sebenarnya mau dicek sama rekruter ketika di media sosial. Tentunya teman-teman juga mayoritas mungkin sudah punya LinkedIn ya, karena LinkedIn ini juga wajib kita miliki ketika kita terjun ke bidang profesional. Apa saja sih manfaat LinkedIn? Yang pertama jelas ya, yang pertama jelas ini networking kita. Kita bisa terkoneksi dengan orang dari berbagai macam kampus, dari berbagai macam bidang, dari berbagai macam kota, bahkan ke luar negeri juga bisa. Kita bisa terkoneksi dengan siapapun di sini. Networking, sini kita penting. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini, kita juga perlu seksama dalam memilih siapa nih circle kita di LinkedIn. Jadi, pastikan kredibilitas dari orang-orang yang kita connect ketika di LinkedIn. Dan kedua, dengan LinkedIn kita itu bisa mengikuti tren. Karena kan banyak postingan-postingan tuh di LinkedIn. Jadi kita ngerti, oh sekarang selera masyarakat terkait dengan desain itu apa? Selera masyarakat dalam hal teknologi apa? Apa nih perkembangan teknologi terbaru? Kita bisa lihat di LinkedIn. Atau misalnya, oh dalam hal bidang pengembangan SDM apa nih? Ada ilmu baru apa? Kan banyak orang tuh yang suka sharing di situ sehingga kita bisa update tahu tren apa nih yang berkembang saat ini. Yang ketiga juga career opportunity. Jadi kita bisa punya peluang karir ketika kita punya LinkedIn karena kita em, memberi akses pada rekruter ini untuk bisa mengakses LinkedIn kita dan mereka mereka bisa tahu kapan kita lagi memang open to work, mereka bisa kontak kita. Meskipun kita ke open to work pun ketika mereka memang butuh dan syarat-syaratnya kita penuhi, mereka pasti akan kontak kita. Jadi ini peluang karir yang lebih terbuka ketika kita punya LinkedIn. Dan juga development kan dengan membaca postingan orang, ada video-video inspiratif juga di situ, ada juga tools untuk learning di LinkedIn ya, ada platform learningnya juga di LinkedIn, kita bisa akses di situ. Itu manfaat dari LinkedIn dan bagaimana nih, ini bahasan terakhir ya, bagaimana cara kita untuk bisa mengoptimalkan LinkedIn. Jadi headline itu perlu ada, headline kita eh, fokus di bidang apa, dari kemampuan kita fokuskan ke bidang apa, yang jelas, seperti tadi ya misalnya people and organizational development, jadi headline itu harus jelas. Kemudian foto juga perlu ya, kasihlah foto lah ya, buat yang nggak suka foto ya, kasihlah ya fotonya terpaksa nih pasang foto, pastikan fotonya juga proper di situ, bisa terlihat dengan jelas juga, sopan tapi profesional, karena ini memang media untuk para profesional di LinkedIn. Experience kita perlu cantumkan, ya sama seperti CV, bukan seperti itu ya. Jadi kita cantumkan juga experience kita seperti apa, cuma bedanya kalau di LinkedIn, kita tuh bisa kasih foto-foto. Misalnya, waktu di training di mana saya bisa pasang nih fotonya di situ. Bahkan juga waktu saya coba-coba jadi content creator, saya kasih linknya ke Instagram. Jadi sebagai portofolio saya bisa akses di Instagram. Jadi lebih interaktif ketika di LinkedIn. Kasih experience, kasih foto, kasih video, kasih link di mana mereka bisa mengakses portofolio saya di situ. Pendidikan juga perlu kita cantumkan supaya rekruter ketika lihat, oh ya,
aku memang mencari orang bagian IT, sehingga mereka tahu bahwa kita lulusan yang sesuai. Skills juga sama ya, kita juga perlu mencantumkan skills kita di bidang apa yang kita mampu. Bahkan kita juga bisa minta rekomendasi dari teman atau mungkin juga dosen gitu. Yang kita kenal baik dan yang sekiranya bisa memberikan rekomendasi yang positif buat kita. Jadi kita bisa minta rekomendasi. Jadi itu seperti semacam review buat kita dari teman-teman kita. Baik teman kuliah atau mungkin teman yang pernah kerja bareng kita. Dan kemudian kita perlu connect dengan sebanyak mungkin orang yang relevan dan yang positif. Pastikan itu ya positif, kita punya circle yang positif, jadi kita connect dengan sebanyak mungkin orang. Gitu, supaya pergaulan kita juga semakin luas dan lebih mudah kita ditemukan oleh mereka ketika kita punya koneksi yang luas. Dan yang terakhir, bagaimana kita ini untuk juga aktif. Aktif misalnya kita posting konten, atau mungkin minimal kita tuh nge-like ya, nge-like konten, atau mungkin share ulang konten. Itu kan ketika kita nge-like atau share ulang, itu biasanya muncul notifikasi di orang-orang yang kita terkoneksi, muncul notifikasinya. Itu kan semakin mudah kita untuk tampil, terlihat ya, semakin tinggi frekuensi kita untuk terlihat oleh kepala relasi kita di situ. Bagus juga kalau teman-teman juga sesekali bikin konten. Anak sekarang itu kalau saya lihat ya dari rekan-rekan kerja saya itu yang muda-muda yang muda-muda yang fresh grade itu pinter banget untuk mengemas kontennya. Jadi kayak misalnya resign aja tuh bisa jadi konten loh buat mereka. Saya sudah berapa tahun kerja di tempat ini. Saya sudah melakukan pelatihan untuk 1.000 karyawan, dari level staff sampai ke level direktur, dengan nilai evaluasi 4,7 gitu. Mereka pinter banget mengemas. Jadi momen resign aja itu bisa jadi kayak momen promosi gitu buat anak-anak zaman now. Terus belum lagi nanti masuk saya bergabung di perusahaan ini, mulai hari ini bergabung, saya memegang apa, punya tim apa, dipercaya apa, di situ itu juga jadi konten. Atau mungkin juga ikut pelatihan, punya sertifikat itu juga dipasang, jadi konten juga di situ. Atau terlibat di sebuah proyek, dipasang foto proyeknya, prosesnya bagaimana, diceritakan, perjuangannya, tantangannya, bagaimana menghadapi kesulitan itu, dia jadikan konten gitu. Nah ini memang anak sekarang itu sudah lebih kreatif dalam menciptakan konten gitu ya. Jadi kayaknya teman-teman juga udah punya modal untuk itu, tinggal gimana kita berani untuk menampilkan diri kita di LinkedIn dan bagaimana kita untuk bisa mengemasnya supaya diri kita yang bagus ini bisa ditampilkan dengan bagus juga. Jadi jangan seperti Thomas yang orangnya bagus, tetapi ternyata nggak bisa menampilkan diri secara bagus di CV. Hampir aja ditolak ya. Untung ada teman saya yang merekomendasikan sehingga diproses lebih lanjut. Sekarang Thomas juga sudah waktu itu jadi staff ketika saya proses, sekarang sudah di perusahaan lain, tidak di perusahaan itu lagi. Sekarang sudah jadi leader juga, udah jadi leader, bahkan juga ngajarin teman-temannya mentraining tim sales-nya di perusahaan itu. Oke, ini sharing saya tentang LinkedIn, tapi saya berharap ini bisa ke diskusi ya, lebih ke diskusi karena ini kan apa yang kita alami sehari-hari gitu, sehingga kita bisa lebih kayak juga saya juga dapat masukan dari teman-teman anak-anak zaman now nih, para calon profesional, sehingga kita bisa saling sharing. Terima kasih, saya kembalikan ke Putri. Baik, terima kasih. Stop share dulu, ya. Oke, Oke. untuk pembahasan yang sangat menarik tentang bagaimana sih cara kita untuk mempersiapkan CV ataupun LinkedIn kita yang tentunya proper untuk personal branding kita nanti gitu kan sebelum kita bisa di rekrut sama perusahaan gitu. Jadi
Seperti yang saya bilang di awal, nanti setelah sesi break dari Kak Andini, mau nih untuk memberi kesempatan mereview terkait CV ataupun LinkedIn dari teman-teman. Jadi kita sekarang break dulu 5 menit buat teman-teman yang mau ke kamar mandi atau minum atau beraktivitas yang lain bisa persilahkan. Silahkan yang mau direview LinkedIn-nya atau CV-nya nanti bisa chat di kolom chat gitu, request entah kirim LinkedIn-nya atau kirim CV-nya gitu. Nanti dari pihak kita akan membantu untuk set screen. Oke, mungkin kita break dulu selama 5 menit ke depan sampai bertemu di sesi selanjutnya.
Baik, halo, selamat jumpa lagi sama kita. Halo semua, kita kembali di acara Career Preparation Day 2023 yang diadakan oleh GDSC Institut Teknologi Telkom Surabaya, ex GDSC Universitas Trunojoyo Madura. Yang pada kesempatan kali ini kita mengangkat topik CV and LinkedIn Preparation dengan narasumber kita Kak Andini Atmaja. Jadi untuk saat ini kita sesuai yang saya bicarakan tadi, kita masuk ke sesi untuk review dari LinkedIn teman-teman. Jadi di sini udah ada 2 orang nih yang pengen di-review nih LinkedIn-nya, kayaknya semangat banget gitu kan. Mungkin untuk operator bisa dibantu untuk share screen dari LinkedIn teman-teman. Mungkin dari Kak Lukman dulu ya, yang tadi udah drop LinkedIn-nya. Dan untuk Kak Andini, untuk sesi review-nya bisa saya persilahkan. Oke, baik. Ini dari operator yang menampilkan ya, Putri? Oke. Iya. Oke, dari Lukman Hakim. Wah, beruntung nih siang ini LinkedIn-nya Lukman bisa direview. Dari foto ada, fotonya sudah ada, kemudian namanya juga jelas, universitasnya di mana, sudah oke. eh Highlight-nya juga ada ya, highlight-nya juga sudah ada nih, detail juga. Teknik informatika, kemudian full stack developer, spesifiknya ke full stack developer, freelance, berarti kan terbuka juga untuk freelance gitu ya. Oke, informatifnya oke. Nah, di bagian ini kan ada space kosong tuh di background-nya. Bisalah dimanfaatkan. Sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau ada space kosong, kenapa nggak dipakai aja? Kita optimalkan. Ini bisa background foto kita waktu berkegiatan atau apapun kita aktivitasnya. Gitu. Kalau saya pasang foto di situ ketika saya lagi mengajar, karena kan saya fokusnya di training supaya orang tahu, oh ternyata udah biasa ngajar gitu. Nah, kalau Lukman pengen orang menangkap kesan apa nih sama Lukman sehingga yang di space kosong itu bisa dimanfaatkan. Misalnya pas organisasi atau mungkin waktu proyekan bareng, itu boleh lah di situ. Kemudian lanjut ke bawah tentangnya juga sudah diisi, mantap. Yes, bagus. Aktivitasnya, aktivitas terbuka untuk bekerja, oke semua. Oh, di sini ini postingannya ya. Oh, oke. Nah, kayak gitu loh kita menyukai konten apa. Itu kan menambah peluang kita untuk muncul ya. Jadi kita perlu jadi pengguna aktif juga di LinkedIn supaya kita lebih dilirik sama recruiter. Bagus, Lukman. Terus, oke. Ya, skillsnya ada nggak skills? Skills. Oh, ini pengalaman nih. Bentar. Pengalaman web developer magang. Bagus. Jadi sudah dijelasin juga melakukan apa di situ. Good. Kemudian full stack developer juga oke. Wah, ini juga pakai bahasa Inggris nih. Jago banget. Terus IT technician, sip. Mm-mm. Ya, kalau bisa yang IT technician itu juga dikasih deskripsi gitu. Supaya lebih jelas apa nih yang sudah dilakukan oleh Lukman sebagai IT technician. Mungkin bisa jadi sama-sama judulnya IT technician, bisa jadi memang yang dikerjakan sama. Tapi bisa jadi mungkin yang dikerjakan ketika di MMTC komputer sama Pilar Jaya komputer tuh bisa berbeda. Mungkin kasus yang pernah ditangani apa di situ, masalah yang pernah diperbaiki itu apa di situ, itu boleh dipaparkan di situ ya. Oke, terus kemudian pendidikan Islam Madura, ya sudah ada pendidikannya, mungkin bisa tambah jurusannya ya. Ada kolom jurusan nggak sih di situ? Di atas sudah ada sih, cuma ya supaya lebih lengkap aja, biar orang nggak ingat-ingat tadi apa ya jurusannya ya. Kita bisa cantumkan juga jurusan kita di pendidikan ini.
Lisensi sertifikasi, oke, mantap. Wah, banyak nih workshop. Oke, sip, sip, sip. Lanjut, kalian, oke, sudah ada juga, proyek juga sudah ada. Bagus, Lukman, udah detail banget nih. Mm, mm, mm. Udah detail banget, boleh. Sip, sip. Em, ya udah sih, secara umum juga udah bagus. Tinggal ya foto-fotonya kalau di atas tadi dimanfaatkan atau fotonya, sama kalau di pengalaman tuh kan kita juga bisa pasang foto kan di situ. Boleh kalau ada fotonya ditampilkan di situ biar lebih menarik. Lebih menarik juga lebih eye catching juga karena ada foto-fotonya. Di pengalaman ya, di pengalaman kita bisa pasang foto loh di situ. Mm-mm. Sama kalau ada ini rekomendasi, kalau mau dilengkapi ya rekomendasi dari teman itu boleh. Yang pernah kerja bareng kita di project atau mungkin dari dosen yang membimbing kita di project atau dari eh, di tempat kita magang itu ada supervisornya, kita minta rekomendasi dia gitu. Kita boleh, tapi pastikan ya selama kerja bareng mereka kita memang sudah menampilkan diri kita yang terbaik supaya eh, kasih rekomendasinya juga bisa sepenuh hati positif. Gitu. Oke, Lukman. Ada pertanyaan kah? Oke, mungkin dari Kak Lukman ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Oh, oke. Nanti pertanyaan di Slido. Oh, Oke. Selindo. Jadi mungkin Oke. untuk Kak Operator lanjut ke LinkedIn yang dari Kak siapa ini nggak ada namanya, pakai NIM nama di Zoom-nya. Jadi mungkin bisa minta tolong di share screen kan? Kak Elvio. Elvio. Ini mungkin Kak Andini bisa dimulai untuk reviewnya. Oke. Elsian. Ya. Elsian Ngelo. Oke. Eh, ya, kita bahas dari atas dulu ya, Elsia. Dari foto, sama seperti Lukman tadi, ada ruang kosong ya, daripada nganggur, kita manfaatkan. Kemudian fotonya perlu lebih formal, biar lebih menarik ya, biar lebih meyakinkan gitu. Kalau kalau lihat foto ini dari Elsil, saya malah tertarik dengan apa ya yang warna orange di belakang ya. Saya malah penasaran itu apa ya gitu. Jadi usahakan backgroundnya itu polos. Mau warna apapun terserah gitu. Mau warna tembok, warna lemari, warna apapun gitu, apapun boleh. Yang penting polos aja. Jadi jangan ada benda gitu kan. Kalau di sini, ini nggak tahu benar apa atau enggak ya. Saya membayangkannya, oh Elsa lagi bersandar di kasur gitu terus di foto gitu sehingga kesannya eh, kurang profesional di situ. Jadi nanti fotonya diperbaiki ya Elsia yang lebih profesional. Mahasiswa Stikom Bali. Oke. eh, lebih spesifik lagi jurusan apa mungkin atau fokusnya kemana, minatnya ke bidang apa yang biasa dikerjakan apa boleh ditambahkan di situ. Kemudian lanjut ke bawah. Tentangnya, oke, tentangnya juga sudah ada information system, oke, sistem informasi ya. Oke, kaliannya, ya lanjut, aktivitas, oh ini ya, respon-respon ya, komentar gitu. Mm-mm, bisa lebih aktif lagi nanti kalau sempat ya kita pas buka-buka LinkedIn ada yang menarik ya like aja. Ada buka-buka LinkedIn ada konten yang memancing kita untuk berkomentar ya komentar aja gitu. Itu kan juga jadi ajang kita buat pamer. Oh aku paham loh tentang masalah ini. Aku bisa ngasih komentar yang relevan loh. Jadi kita boleh kasih komentar di situ. Pengalaman penguji aset UKK, eh, eh, ya sudah ada detailnya juga apa yang dilakukan, bisa mengajari gambar.
Ini saya kurang tahu untuk di bagian IT ya. Misalnya kalau saya sebagai orang awam, ini RPL itu apa, SDLC itu apa gitu. Belum tergambar jelas gitu ya. Nah ini mungkin kita kan perlu mempertimbangkan bahwa rekruter itu kan biasanya lulusan psikologi atau mungkin manajemen yang tapi mereka kan juga harus merekrut semua orang dari berbagai macam latar pendidikan dan berbagai macam profesi termasuk juga IT. Nah, kadang-kadang kita perlu membantu para rekruter ini supaya lebih mudah untuk memahami apa yang kita kerjakan. Misalnya ada istilah-istilah yang sangat teknik banget atau singkatan-singkatan yang tidak familiar untuk orang awam, kita perlu sedikit jelaskan, kita jabarkan supaya rekruter ini paham ini loh yang aku kerjakan, sama loh seperti yang kamu cari. Gitu. Kalau seperti ini kan masih nggak jelas. Misalnya saya rekruter psikologi, dari psikologi apa ya RPL ya? Saya perlu search dulu nih RPL apa ya gitu. Jadi kita bantu dengan kasih penjabaran dan penjelasannya. Oke, lanjut. Wah, asisten profesor Institut Teknologi Malang, keahliannya oke sudah. Wah, ini juga ada foto-fotonya nih. Sip. Lanjut lagi ke bawah pendidikan. Iya, oh nih ada jurusannya. Yang tadi belum ada jurusannya. Jadi oke, ditambahin jurusan. Sudah ada jurusannya di sini, keahliannya juga sudah ada. Oke. Lanjut. Bahasa organisasi. Lanjut lagi. eh Organisasi, sekretaris terkait dengan institut, member terkait dengan institut. Ya, di organisasi ini kalau misalnya ada peran khusus nih sebagai sekretaris, apa yang dilakukan, boleh kita cantumkan di situ. Itu apa nih yang kita lakukan sebagai sekretaris. Berarti kan itu menunjukkan kontribusi kita loh. Kita tuh nggak cuma ikut organisasi, tapi aku berkontribusi di organisasi itu. Kita perlu jelaskan. Sip, lanjut. Udah ya? Udah mentok ya? Ya, itu tambahannya, Elsia. Secara umum sudah tergambarkan detail-detailnya sudah ada di sebagian. Nah, di bagian lainnya perlu dibuat konsisten lebih detail juga, gitu. Sama fotonya tadi ya. Mm-mm. Thank you, Kak Oh, Andi. iya nih. Terima kasih nih dijawab sama Hesa, rekayasa perangkat lunak. Iya, itu RPL, Oke. kepanjangan dari RPL. Oke, oke, oke. Oke, mungkin lanjut nih Kak ke salah satu CV terakhir untuk di-review sebelum kita masuk ke sesi Q&A dari Kak Bintang Ramadan. Jadi mungkin untuk Kak Operator boleh minta tolong. Oke, silahkan Kak. Oke. Ya, bintang Ramadan. Ya, fotonya sudah oke. Backgroundnya lebih berwarna. Kemudian detailnya juga, highlightnya juga spesifik ya. Sip, udah spesifik. Kemudian lanjut ke bawah. Tentangnya juga sudah ada, kalian juga sudah ada aktivitasnya. Tampaknya cukup aktif nih di LinkedIn. Lanjut pengalaman private tutor. Oke, detailnya bagus. Keahliannya juga sudah ada. Boleh ditambahkan nih untuk foto-fotonya supaya lebih eye-catching. Ya, bagus. Detailnya udah oke. Tinggal nanti kalau ada bisa ditambahkan foto-fotonya. Lanjut. Pendidikan. Pendidikan perguruan tingginya oke. Computer Science detailnya sip. Eh, ini maksudnya kursus ya, kursus-kursus ya. Ya bagus-bagus nih. Kursus-kursusnya juga ditampilkan juga. Mm-mm. Lanjut. Iya, oke. Apa nih? Ini sertifikasi ya? Oh, ya, ya. Bagus. Bagus, bintang. Detail. Mm-mm. Lanjut. Keahlian. Cyber security. Wah,
Ini bisa menyelamatkan data nasabah nih, cyber security. Oke, software development, ya, ya, ya. Oke, sip. Detailnya oke, bintang, mantap. Sudah bisa ditampilkan sesuai kemampuannya gitu ya. Ya kali ikut kursus tapi nggak ditampilkan, nggak dipamerkan di LinkedIn, ngapain gitu ya, ditampilkan aja. Hmm. Jadi kalau dari bintang nih ya, ketika melihat background seperti ini di LinkedIn, kesan yang saya tangkap adalah ini pembelajar yang konsisten karena dari pendidikan, terus kemudian project-projectnya, pengalamannya itu konsisten di bagian IT. Kemudian seorang pembelajar yang giat karena tadi itu selain pendidikan ada juga kursusnya, terus ada sertifikat-sertifikatnya. Berarti ini cerminan dari seorang pembelajar. Orang yang senang mikir, orang yang senang untuk melakukan pengembangan-pengembangan. Itu yang kesan yang tertangkap gitu ya. Termasuk orangnya juga detail dan teliti kan emang orang IT harus begitu. Nah, jadi dari bagaimana kita mengisi CV itu juga bisa mencerminkan diri kita. Jadi, usahakan CV kita, LinkedIn kita itu seoptimal mungkin. Oke, gitu Putri. Oke, thank you Kak. Dan thank you juga untuk Kak Bintang udah mau di-review untuk LinkedIn-nya. Jadi mungkin karena kayaknya tadi aku lihat di Slido banyak sekali pertanyaan yang udah masuk. Jadi mungkin minta tolong untuk operator bisa di-share biar bisa saya bacakan. Dan pertanyaannya menarik-menarik semua setelah saya lihat-lihat pertanyaan sejuta umat lah kalau menurut Waduh. saya. Iya, bener. Put, Oke, boleh tanya dulu. Ini ya. semester berapa ya teman-teman kebanyakan? Mungkin udah ada yang lulus atau semester 6, Hmm, 4. Saya sendiri semester oh 8. semester 4. Hmm, ya ya ya, oke. Oke. Ya ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Lukman Hakim yang dari tadi kayaknya antusias banget ini. Jadi, hai Kak, izin nanya ya, bagaimana sih cara kita menjangkau lebih banyak recruiter atau HRD selain membuat profile menjadi open to work, terutama untuk di LinkedIn itu tadi. Itu gimana ya Kak Hmm, caranya? oke. Nah, jadi coba kita lihat lagi dari sisi HRD bahwa HRD itu kan juga punya target ya. Mereka itu punya target untuk mengumpulkan CV sebanyak-banyaknya. Bahkan menurut saya tuh agak nggak masuk akal gitu targetnya ribuan loh dalam setahun itu mereka harus mengumpulkan CV. Nah, salah satu cara yang dipakai HRD untuk mengumpulkan CV itu adalah mereka membuat link yang diisi. Jadi ketika kita mengisi link itu udah langsung langsung masuk datanya di HRD itu sendiri. Kalau di tempat kerja saya di Tankop ini mereka punya LinkedIn juga, LinkedIn yang khusus untuk talent gitu. Apa ya linknya ya? Karir Tankop apa ya? Gitu. Jadi yang setahu saya ya, kalau buat teman-teman kan di IT ya mungkin terkait dengan UI UX, mungkin juga terkait dengan yang berminat di konten, itu memang sekarang lagi banyak dibutuhkan. Benar di Tankop, bisa lihat LinkedIn-nya Tankop, saya lupa persisnya ya, Tankop, TANCORP itu. Mereka punya link yang yang bisa kita isi supaya eh, profil kita masuk ke database-nya rekruter gitu. Termasuk juga saya mungkin yang lebih relate sama teman-teman ini ada di Redcom Indonesia. Itu lokasinya di Jakarta, itu Digital Marketing Agency. Itu juga butuh orang-orang IT, orang yang bisa bikin konten, orang yang paham data, itu juga butuh gitu. Itu juga punya sistem seperti itu. Jadi mereka punya link, kita ngisi, itu data kita udah langsung kesimpan di situ. Kayak gitu. Nah, jadi ketika mereka butuh, rekruter butuh, tinggal buka data itu, cari nih mana nih yang lulusan ini, punya pengalaman ini, nanti akan bisa dikontak. Gitu. Jadi bisa di LinkedIn, connect sebanyak-banyaknya, atau dengan mengisi link-link yang di-share sama para rekruter itu. Semoga membantu, Lukman.
gitu. Semoga terjawab ya, Kak Usman. Mm-mm. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ya ini juga pertanyaan yang sering keluar nih. Mau tanya Kak, kira-kira seberapa penting sih mencantumkan foto di CV atau di resume? Jadi soalnya ada beberapa ya di YouTube atau di video TikTok terutamanya gitu kan. Sebenarnya foto itu nggak terlalu penting gitu Kak. Itu gimana nih? Iya. Oke. Nah, ini kan keilmuan tuh juga berkembang ya. Keilmuan tentang SDM itu berkembang. Dan kiblat kita kan ke barat ya. Kalau di barat itu kan mereka lebih objektif. Mereka nggak akan tanya kamu anak keberapa, agamamu apa, suku bangsamu apa, jenis kelaminmu apa. Bahkan jenis kelamin sekarang di sana mereka udah nggak terlalu peduli gitu ya. Yang penting kamu punya kemampuan ini, bisa ngerjakan ini, ya udah, kamu aku rekrut gitu. Tapi kalau di Indonesia, sama di Surabaya ya, kan perkembangan itu di barat dulu, kemudian diadaptasinya kalau di Indonesia tuh di Jakarta dulu. Jadi Jakarta sekarang lebih open gitu ya untuk seperti itu. Nah, Surabaya akan kemudian gitu setelah Jakarta gitu, tapi juga butuh prosesnya ke situ. Nah, foto ini eh, khususnya ya untuk para psikolog, lulusan psikologi, mereka tuh lebih suka bisa melihat wajah orangnya karena bisa ngerti, oh tampilan orangnya seperti ini, sehingga nggak nggak kaget aja ketika misalnya ketemu wawancara, oh orangnya ternyata seperti ini gitu. Jadi lebih bisa karena eh, tatap muka buat lulusan psikologi itu sangat penting karena secara tidak langsung itu bisa menangkap kira-kira orangnya seperti apa. Gitu ya. Apakah modelannya serius, modelannya ramah, modelannya fun itu kan bisa terlihat di sebagian foto itu. Meskipun itu belum tentu benar 100%. Perlu di cross check lagi di proses-proses selanjutnya. Tapi itu masih perlu untuk bisa tahu tentang bisa menangkap kesan gitu ya, menangkap kesan tentang orang yang akan saya temui nih di proses seleksi. Gitu. Mungkin nanti next beberapa tahun lagi kita sudah nggak perlu pakai foto, yang penting kita bisa kerja apa yang udah kerjakan gitu mungkin ya. Mengikuti perkembangan di barat. Oke. Mm-mm. Jadi mungkin untuk saat ini untuk melampirkan foto itu cukup penting ya Kak. Mm-mm, mm-mm. Supaya rekruternya butuh bisa mendapatkan kesan tentang orang itu. Oke. Untuk Mm-mm, pertanyaan selanjutnya ini ada nih Kak. Jadi izin tanya nih, kalau mm-mm. kita buat CV melalui export PDF yang di LinkedIn itu, apakah tetap ATS friendly atau memang seharusnya buat CV sendiri yang sudah ATS friendly gitu, nggak langsung export dari LinkedIn? Biasanya kan udah bikin di LinkedIn masih harus bikin CV itu kayak gimana gitu Kak? Ya, biasanya kalau untuk sekarang ya ATS friendly itu berbeda. Setahu saya berbeda ya dari yang di LinkedIn itu. Kalau ATS friendly itu lebih polos, formatnya lebih kaku gitu ya karena yang lebih penting adalah isinya gitu. Lebih penting adalah isinya. Kalau ekspor PDF dari LinkedIn malah ini pengetahuan baru nih buat saya nih ya. Bisa ya gitu ya. Belum Bisa. pernah sih, belum pernah ekspor PDF gitu. Nah, ini saya belum pernah yang ekspor PDF langsung, tapi kalau untuk yang ATS friendly memang strukturnya harus kita ikuti seperti itu. Oke, Mm-mm. mungkin untuk pertanyaan bisa di-scroll ke bawah karena kita juga agak mepet nih waktunya. Ada pertanyaan yang juga cukup menarik. Ini ada terkait pemilihan bahasa, terutamanya pemilihan bahasa di CV. Itu antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu sebenarnya menyesuaikan atau seperti apa Kak untuk pemilihan bahasanya, penggunaan bahasanya? Mm-mm. Iya, untuk bahasa menyesuaikan. Kalau perusahaannya bahasa Indonesia ya udah kita gunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris ya kita harus bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya kita menyasarnya ke banyak hal, ke banyak perusahaan, biasanya ya udah bahasa Inggris aja sehingga itu bisa dipakai ke yang perusahaan nasional, ke perusahaan multinasional, internasional, bisa dipakai ke semuanya ya udah sekaligus pakai bahasa Inggris.
pertanyaan terakhir. Kalau kan tadi kata kakak untuk recruiter sendiri itu juga ngelihat kita dari sosial media. Nah, kalau misalkan sosial medianya kita di private nih, itu dari HRD atau recruiter itu apa sih yang dicari untuk penyeleksi kandidat itu tadi? Nah, untuk media sosial yang pertama kita lihat itu ada LinkedIn. Kalau LinkedIn kan nggak ada private-nya kan ya, open Iya. semua kan ya. Jadi pertama yang dilihat adalah LinkedIn di situ karena memang kita kerja di profesional. Eh, Kalau yang lain-lain, kalau misalnya Instagram, TikTok emang bisa private juga ya TikTok ya? Bisa. Iya, iya, karena saya belum banyak menggunakan TikTok, masih pengguna Instagram nih. Kalau saya Instagramnya di private gitu, ya udah nggak bisa dilihat, tapi minimal bisa melihat LinkedIn-nya. Tapi kalau gini, kalau kita yakin bahwa Instagram itu bisa membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan, ya kenapa nggak kita open aja? Kecuali karena memang kan ada beberapa orang yang memang tidak suka ngepost sesuatu di Instagram dan kita nggak yakin bahwa di open pun juga nggak ada pengaruhnya untuk pekerjaanku, ya udah di private aja gitu. Jadi kalau misalnya di Instagram kita pasang video-video hasil karya kita atau kita pasang foto-foto hasil karya kita yang orang lain bisa membuka, terus setelah membuka itu tertarik untuk bekerja sama dengan kita, ya kita buka aja, kenapa di private. Tapi kalau emang nggak ada isinya, atau isinya yang sangat personal, makan-makan, sama temen, sama keluarga, nggak ada hubungannya sama pekerjaan, ya di private pun juga nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau misalnya recruiter bisa open medsos kita, misalnya Instagram atau TikTok, itu lebih dapat kesan lagi tentang gimana sih kehidupan orang ini di sosialnya sehari-hari, gitu. Jadi itu kuncinya. Kalau kita yakin bahwa media sosial kita itu bisa membantu kita dapat pekerjaan, dibuka aja. Kalau enggak, ya udah ditutup aja. Gitu. Kalau buat saya membantu karena saya buat beberapa video pendek yang saya pasang di Instagram gitu. Jadi saya buka. Sebelumnya saya tutup karena nggak ada relevansinya dengan pekerjaan, tapi sekarang saya buka karena ada relevansinya dengan pekerjaan. Gitu, tergantung kebutuhan aja sih. Oke, thank you Kak Andini atas jawaban dan pembahasan dari pertanyaan teman-teman. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama ya. Kita dokumentasi dulu untuk acara Career Preparation Day sore hari ini. Jadi teman-teman bisa nih untuk ditaruh di LinkedIn-nya gitu kan. Oh, kalian udah pernah ikut acara ini gitu. Biar kelihatan lebih aktif gitu menurut Kak Andini tadi seperti itu ya Kak ya. Oke. Iya, Mungkin on cam semua, yuk bisa on cam semua terlebih dahulu, siapkan pose terbaiknya gitu kan, biar enak untuk dokumentasinya. Oke, jadi mungkin bisa dibantu oleh operator, nanti saya yang pandu untuk detiknya. Oke, aku tunggu on cam semua dulu. Yuk, yang belum on cam, boleh on cam, biar kelihatan nih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu kan. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. 3 kali ya, 3 kali. Yang kedua. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you. Jadi, thank you untuk semua teman-teman yang udah berpartisipasi pada acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Andini yang sudah meluangkan waktu untuk membagi ilmu dan pengalamannya bersama kami. Izinkan saya memberikan simbolis sertifikat sebagai narasumber dalam acara Career Preparation Day 2023 yang diadakan oleh GDSC, Institut Teknologi Telkom Surabaya, ex-GDSC Universitas Trunojoyo Madura. Untuk kakak operator mungkin bisa dibantu untuk share screen sertifikatnya.
Oke, jadi ini merupakan sertifikat yang sudah ditandatangani oleh lead dari GDSC, Institut Teknologi Telkom Surabaya, dan juga lead dari GDSC Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2023. Untuk Kak Andini, mungkin sebelum acara ini berakhir ada closing statement atau motivasi yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman peserta pada sore hari ini, saya persilakan. Oke, terima kasih buat tim panitia di acara hari ini sudah menyelenggarakan acara ini, dan pesan saya buat teman-teman semuanya, kita itu tuh seperti mutiara gitu ya. Kita tuh semua tuh punya potensi masing-masing. Kita yakin itu bahwa kita punya kelebihan masing-masing. Kita punya potensi yang sudah kita asah lewat pendidikan sedemikian rupa, kita asah juga lewat pengalaman, kita bangun dari berbagai macam proyek kita sudah lalui. Nah, tinggal bagaimana kita tuh bisa menampilkan itu kepada orang lain supaya orang lain tuh bisa melihat nih mutiara yang kita punyai itu, yaitu dengan cara kita memoles media sosial, memoles CV kita, memoles LinkedIn kita. Semoga sukses ya buat teman-teman semuanya. Selamat menyambut dunia karir. Terima kasih. Terima kasih Kak Andini, terima kasih banyak untuk pemaparan yang menarik terkait persiapan CV dan LinkedIn kita untuk persiapan karir kita nantinya. Jadi sebelum acara ini saya tutup, izinkan saya memberikan sedikit informasi kepada teman-teman peserta untuk sertifikat acara hari ini akan kami kirimkan melalui email masing-masing kurang lebih dalam waktu 7 hari sejak acara ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Andini dan terima kasih juga kepada partisipasi di teman-teman pada acara sore hari ini yang sudah aktif, yang sudah antusias untuk mengikuti Career Preparation Day 2023 yang diadakan oleh Google Developer Student Club Institut Teknologi Telkom Surabaya dan Google Developer Student Club Universitas Trunojoyo Madura. Saya Putri Lailatul Makfiro selaku Master of Ceremony mewakili teman-teman pelaksana acara. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam acara ini. Saya izin undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa lagi dalam acara Career Preparation Day 2023 nanti dengan tema yang berbeda tentunya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali. Happy weekend. Di weekend, Kak. Izin live ya.